Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat, anak yang soleh dan soleha? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga doakan bapak ibu guru yang ada di sekolah juga dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anak ibu, kita jumpa lagi dalam mata pelajaran Sains kelas 6. Yang perlu antum tahu bahwa Sains itu asik banget loh. Oke, sebelum masuk ke materi, ibu mau bertanya dulu nih, bagaimanakah cara perkembangbiakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bawah ini? Yo, siapa yang tahu? Nih, buah apa ini? Untuk menjawab pertanyaan yang di atas, sesuai materi kita hari ini, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan atau bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan terdapat pada bunga. Kita lihat dulu supaya besar. Ini adalah penampang bunga lengkap. Bagian-bagiannya, nah ibu perhatikan. Yang pertama adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi tempat menempelnya bunga pada ranting atau pada batang. Yang kedua, dasar bunga. Ini tempat menempelnya bagian-bagian bunga di sini semua nih. Oke. Kemudian kelopak. Kelopak ini fungsinya untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Biasanya kalau pada bunga itu ada seperti daun di bawahnya. Nah, paling bawah dia posisinya. Nah, itu namanya kelopak bunga. Kemudian yang berwarna-warni, ini kebetulan pink, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang ungu. Ini disebut mahkota. Fungsinya untuk menarik perhatian serangga karena indah warnanya. Nah, sel kelamin yang ibu sebutkan tadi ada dua, makanya dia disebut bunga lengkap. Kalau hanya satu saja berarti bunganya tidak lengkap. Yang ibu tunjuk ini adalah sel kelamin jantan, namanya benang sari. Benang sari ada dua bagian. Satu ini adalah batangnya, yang ini adalah kepala sari. Ya. Ini ibu singkat dengan sarijan. Benang sari, sel kelamin jantan. Oke, yang agak pendek ini tapi besar dari yang lainnya, ini adalah putik. Putik memiliki dua bagian, yaitu tangkai putik dan kepala putik. Kepala putik ini tempat menempelnya serbuk sari nantinya. Kalau tangkai putik ini yang tempat mengantarkan serbuk sari itu untuk menuju ke bagian dalam putik. Nantinya di sini akan terbentuk bakal biji. Dan bakal biji ini nantinya kalau kita tanam dia menjadi tumbuhan baru. Oke, ini yang lebih jelasnya lagi, nih serbuk sarinya nih, tangkai sarinya. Ini putik, ini kepalanya. Ini tangkainya, ini bakal buah, dan di sini akan terdapat bakal biji. Oke, perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Kita lihat dulu, apa itu penyerbukan? Bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Setelah bertemu dia serbuk sari tadi masuk melalui tangkai putik menuju bakal buah. Di dalam bakal buah ada bakal biji. Bakal biji berisi sel kelamin betina atau sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan dan betina bertemu, maka terjadilah pembuahan. Berarti ini sudah bersatu. Terjadi pembuahan, akan tumbuh buah dan biji. Dan biji ini nantinya akan menghasilkan cikal bakal tumbuhan. Proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi pada tumbuhan itu sendiri. Penyerbukan juga dapat terjadi karena bantuan dari luar, yaitu angin, hewan, air, dan manusia. Apa ciri-cirinya serbuk sari yang dibantu oleh angin? A. Serbuk sarinya banyak dan ringan. B. Bunga dengan kepala sarinya mudah digoyang. C. Kepala putik berbulu dan terentang keluar dari bunga. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu angin adalah bunga jagung dan rumput-rumputan. Yang dibantu oleh hewan, ciri-cirinya: A. Mahkota berwarna mencolok dan besar.
B. Bunga mengeluarkan bau yang khas. C. Bunga menghasilkan nektar. Contohnya adalah bunga aster yang membantu penyerbukan biasanya serangga dan burung. Kupu-kupu, lalat bunga, burung kolibri. Penyerbukan juga dapat dibantu oleh air dan manusia. Air juga dapat membantu penyerbukan. Air hujan dan aliran sungai dapat membantu pertemuan antara serbuk sari dan kepala putih. Selain angin, hewan, dan air, ternyata manusia juga dapat membantu penyerbukan. Penyerbukan yang dilakukan manusia karena serbuk sari sulit untuk mencapai kepala putih karena berat. Contoh penyerbukan yang dilakukan petani adalah pada tumbuhan vanili. Kita lihat dulu gambarnya. Ini bantu hewan, ini yang dibantu angin, ini yang dibantu air, tumbuhan air nih, dan ini yang dibantu oleh manusia. Ini bunga vanili. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, namun bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Kemudian penyerbukan silang, serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda tumbuhannya, namun tumbuhan itu masih sama-sama satu jenis. Kemudian yang terakhir penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh ke kepala putih lain yang masih satu jenis, namun bunga tersebut berbeda varietasnya. Ini dalam satu bunga. Empat ya nak, nempel. Ini 2 bunga, tapi masih satu pohon. Penyerbukan tetangga. Ini udah berbeda pohon tapi masih satu jenis. Penyerbukan silang. Kalau penyerbukan bastar ini sama-sama bunganya tapi berbeda varietas, satu warna pink, satu warna kuning. Biji ada yang berkeping 1 dan ada berkeping 2. Ini contohnya, ini berkeping 2. Ini pada kacang hijau, kacang tanah. Nah ini berkeping 1. Ini jagung. Anak ibu perlu tahu apa itu biji? Biji merupakan calon tumbuhan baru. Biji ada yang berkeping 1 disebut monokotil, mono 1. Dan ada yang berkeping 2 disebut dikotil atau di itu 2. Pada biji terdapat bekal tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Pada awal pertumbuhannya, bakal tunas pada biji mendapat sumber makanan dari kotiledon atau cadangan makanan yang terdapat di dalam biji. Proses pertumbuhan biji, ini biji udah ditanam, disiram air, udah ditimbun. Prosesnya lihat kursor Bu Ebe. Nih akarnya berjalan mencari sumber air dan mineral. Tuh akarnya dibantu dengan yang bagian atas mendorong tanah supaya dia bisa keluar. Akar juga semakin bertambah banyak. Ini prosesnya. Ini menunjukkan kebesaran Allah ya nak ya, bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta yang ada di langit maupun di bumi. Ya. Ini. Nah. Luar biasa. Inilah awal dari pertumbuhan biji menjadi tanaman baru. Oke.
Contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif. Nih ada kelapa, ada durian, jawab sudah ya. Ada jagung, ada cabai, ada padi, ada jambu air. Nah, untuk tugas hari ini untuk anak ibu yang soleh dan soleha ada 8 tugas. Ini nanti bisa dilihat videonya untuk melihat soal-soal tugasnya dan dikerjakan. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.